apapun. Kita menengok dada diri sendiri. Apakah saya dan saudara adalah yang terdahulu di jamaah Tuhan dalam Injil Kerajaan Allah? Jangan-jangan menjadi yang terakhir, bahkan di akhir Tuhan. Itu yang penting, yang lain hanya sejarah. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Syarat-syarat perdamaian nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk membahas kebenaran-kebenaran ilahi yang dibutuhkan oleh saya dan saudara-saudara dan saya. Tapi kita akan mendengarkan kebenaran dalam saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Dia menopangku. Tidak yang dapat ku berbuat. Yang terdahulu menjadi terakhir, bahkan di akhir. Itu judulnya. Saudaraku yang kekasih, Israel merupakan umat pilihan Allah yang matang ketauratannya, taat, dan Tuhan bilang umat pilihan. Perhatikan, umat pilihan di dalam Taurat. Bedanya di dalam Injil Kerajaan Allah, tempat tersebut hanya dipilih Sang Kristus menjadi awal pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Namun, tatkala justru menyerang sang anak manusia dan membunuhnya. Sebelumnya Dia katakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seru bangsa muridku. Dan Anda dan saya
Memang bukan orang Israel, tetapi Israel ilahi, saudaraku yang kekasih. Artinya manusia-manusia yang dijamah oleh Tuhan, sudah diampuni dosanya, disucikan dari yang jahat. Tetapi yang terdahulu menjadi terakhir dan di akhir masih dapat menjadi apa yang seperti untuk bangsa Israel dalam hal Injil Kerajaan Allah yang terdahulu menjadi terakhir. Ya, nantinya waktu yang terakhir barulah bangsa Israel mempercayai Yesus. Ya, seperti yang Pak Matius ceritakan, pernah bertemu dengan orang Israel di sebuah kapal pesiar. Ya, orang-orang pada pakai bikini, yang laki pakai celana pas-pasan, celana pendek. Dia, saya dan beberapa orang itu duduk di dalam. Ya, pakai celana panjang, rapi, pakai dasi. Ketika saya makan dan berdoa, dia tanya, "Are you Christian?" "Yes." Terus dia cerita bahwa rumahnya cuma beberapa ratus meter dari kuburan Yesus. Saya tanya, "Do you believe in Jesus Christ?" Dia bilang, "No, I don't believe." Wow. Tetapi tentu saja setelah saya lihat tidak hanya kasus itu aja, setelah saya lihat di Google, ternyata orang Kristen, bukan orang pengikut Kristus semuanya. Artinya hanya orang Kristennya aja cuma 3-5% dari seluruh jumlah penduduk. Tapi kita nggak membicarakan itu, kita nggak menghakimi siapapun, bangsa manapun. Kita menengok dada diri sendiri. Apakah saya dan saudara adalah yang terdahulu dijamah Tuhan dalam Injil Kerajaan Allah? Jangan-jangan menjadi yang terakhir, bahkan di akhir Tuhan. Itu yang penting, yang lain hanya sejarah. Saudaraku yang kekasih, mari kita memahami kebenaran-kebenarannya untuk mawas diri, untuk melakukan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Faktor-faktornya yang membuat menjadi terbelakang, terakhir, dan di akhir Tuhan adalah, ya, jangan mengabaikan undangan Kerajaan Allah yang Anda terima. Kalau Anda dijamah Tuhan, berarti Anda sudah menerima undangan Kerajaan Allah. Matius 22 ayat 1-4. Matius 22 ayat 1-4. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Orang-orang itu tidak mau datang, kita lihat nanti alasannya. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada manusia-manusia itu, sesungguhnya hidangan ilahi telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Undangan pribadi ikut pesta kerajaan Allah adalah berkat ilahi yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh roh manusia. Ya, maka kalau saudara mendapatkannya, peliharalah, pegang undangan itu. Lakukan apa yang tertulis dalam undangan itu. Saudaraku yang kekasih, karena apa? Karena di dalam kerajaan Allah tersedia berbagai apa yang disebut
hidangan lezat bagi roh manusia. Apa itu, Pak? Berbagai makanan roh yang digambarkan sebagai sapi yang disembelih, kambing yang disembelih, apapun namanya perumpamaannya, tapi yang isinya dalam keilahian adalah aneka kebenaran ilahi, aneka produktivitas ilahi, aneka kreativitas ilahi. Perhatikan, begitu banyak jalan keluar, aneka kebenaran untuk masalah-masalah tubuh alamiah Anda. Cukup jelas? Matius 6 ayat 30 sampai ayat 33 sampai 34. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yes, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa sih masalahmu? Oh, aku beri jalan keluar. Anda bukan robot loh. Banyak orang pengen menjadi robot. Tuhan, datangkanlah uang sebanyak-banyaknya. Ya, begitu didatangkan uang zaman VOC mah, ya kan? Maka terima kasih Tuhan, berilah makanan yang lezat-lezat. Nggak akan Tuhan tolak. Masalahmu adalah kebenaran untukmu apa? Anda minta makanan yang cocok untukmu apa? Jantungmu berdetak sekian menit, sekian ratus kali semenit, atau katakanlah Anda darah tinggi. Lalu Tuhan mau kasih daging goreng atau apa? Sate kambing? Tentu Tuhan mau Anda makan tapi sehat. Namanya kebenaran. Kadang-kadang kita sendiri nggak tahu apa itu kebenarannya. Ya kan, kita makan aja asik. Tetapi sesungguhnya hidup ini supaya sehat, umur panjang, damai sejahtera, ada kebenaran. Ya kan? Beban yang lain ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya, beban yang lain dalam diri Anda yang kebenarannya termehek-mehek karena apa namanya? Kekhawatiran. Lanjut. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, itu manajemen namanya. Saya pakai kata manajemen vertikal horizontal. Cari kebenarannya. Bukan saudara numpuk masalah. Hari Selasa ditumpuk, Rabu ditumpuk. Belum lagi mikirin untuk masa depan. Ya, bulan depan ditumpuk. Udah 3 tuh. Tumpuk. Nggak jelas jalan keluarnya apa. Tahun depan ditumpuk lagi. Kekhawatiran tentang kiamat tumpuk lagi. Kiamat diri maksudnya. Saudaraku yang kekasih, hidupnya akan termehek-mehek. Maka mari, ada kebenaran untuk Anda dan saya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Iya kan? Itu luar biasa. Waktu saya diperiksa dokter, kemudian jantung Bapak bagus ya, setahun yang lalu. Padahal seperempat abad yang lalu saya harus baloning dan tidak pernah saya baloning. Ya, yang penting melayani Tuhan dan pakai kaos kaki. Setahun yang lalu sebelum saya dioperasi usus buntu, diperiksa semuanya supaya jangan dioperasi membahayakan. Periksa, bagus kata dokternya. Padahal umur saya pada waktu itu 76 tahun. Itu contoh saudaraku.
Karena saya selalu mengikuti kebenaran. Kalau ada sate kambing yang dibeliin, saya doa dulu, boleh enggak? Kadang-kadang boleh satu ini, kadang-kadang 5 juga boleh. Saudaraku yang kekasih, saya tahu kebenarannya. Saya ingin sampaikan kepada saudara, siapakah para penolak undangan pesta kerajaan Allah? Ditolak, kenapa? Kok aneh ya Pak? Itu sangat-sangat dibutuhkan oleh roh manusia, tapi ditolak yang nolak tubuh alamiah Mas. Yang nolak tubuh alamiah, yaitu manusia-manusia yang hatinya berada di harta. Ya, lucu juga sebenarnya, lucu dan aneh. Harta yang di bumi itu apa sih? Apa sih? Kita kan datangnya dari surga. Ya kan, di sana waduh, nggak ada sepotong pun ada di bumi. Emas itu nggak laku. Ya kan, baik emas Jawa, emas apa kayak nggak laku. Tetapi di sana ada yang indah. Hanya bodohnya orang itu, saya nunjuk ke sana ya, bukan ke sekalian. Bodohnya orang itu adalah hatinya bisa berada di harta yang fana, mati juga nggak dibawa. Oh Pak, untuk keturunan, belum tentu keturunan Anda menikmati harta Anda, bisa berantem Mas. Ya kan? Wah, untuk keturunan 7 turunan, ya 7 turunan bunuh-bunuhan, karena mereka berebut warisan. Saudaraku yang kekasih, harta adalah racun kalau ada di dalam hati saudara. Baik karena sedang sukses usahanya, wow, megalomani iman jadinya. Ataupun manusia-manusia sedang mengejar kesuksesan duniawi siang dan malam. Berangkat dari Tangerang, berangkat dari Bekasi, berangkat dari Bogor. Ya, untuk mengejar, boleh, kerja harus. Tapi kalau Anda habiskan waktu Anda setiap hari hanya untuk mengejar jasmania, apalagi duniawi, wah begini Mas, ya, nggak usah tentang ilah-ilah, nggak usah, waduh susah masuk surga. Hidup sampean untuk kesehatan diri aja susah, untuk umur panjang susah Mas. Ya kan? Yang kedua adalah manusia-manusia jahat yang lebih menyukai kejahatan. Ya, kalau tadi Matius 22 ayat 5. Matius 22 ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya. Ada yang pergi ke ladangnya. Bukan nggak boleh ke ladang, bagus. Tetapi tadi pagi jam 5 sudah berangkat ke ladang. Pulang sore hari capek tidur. Lanjut. Ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ya tadi yang ke ladang, mengurus usahanya, ya habis-habisan maksudnya, totalitas. Ada lagi manusia-manusia jahat yang lebih menyukai kejahatan daripada terang ilahi. Ya, asik kejahatannya itu, berkuasa, bisa bentak-bentak orang, bisa nampar orang. Saudaraku yang kekasih, kayak gitu ada manusia menikmati. Banyak saudara bisa lihat. Itulah mereka-mereka yang menolak undangan kerajaan Allah. Dan yang terakhir adalah manusia-manusia yang masih memiliki kenajisan, karakter buruk, dan absintus. Kenajisan, KAK, kenajisan, absintus, dan karakter buruk. Mereka-mereka inilah yang sesungguhnya
sadar apa tidak sadar, dan ini banyak, tidak memiliki apa yang tidak merasa bahwa dia menolak undangan kerajaan Allah, undangan termasuk kembali ke surga kekal melalui jalan Firdaus. Ya, saya maaf kalau saya mengatakan itu bodoh sekali. Ya, saudaraku yang kekasih, Matius 22 ayat 13-14. Matius 22 ayat 13 sampai 14. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari? Bagaimana engkau masuk kemari? Dengan tidak mengenakan pakaian Tidak pesta? mengenakan pakaian pesta. Masih ada kenajisan, absintus, dan karakter buruk. Tetapi orang itu diam saja. Orang itu diam saja, tidak mencoba. Apa yang disebut? Menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya setiap hari. Tapi banyak orang bengong saja, diam saja. Dan mereka itu akhirnya tadi, apa akhirnya? Nasibnya lebih buruk dari semula. Mari saudaraku murid Tuhan, yang Anda dan saya telah diundang masuk kerajaan Allah. Amin. Jangan pernah membuang undangan ilahi Sang Kristus. Mari mengalir ke atas. Menaiki tangga-tangga ilahi, menapak anak-anak tangga surgawi, tangga-tangga kerajaan Allah. Lepaskan sepatu-sepatu duniawi yang menghambat perjalanan hidupmu dalam berproduktif dan berprestasi ilahi. Boleh saja sampean menenteng sebotol air putih jasmani. Saya mau tanya, Anda naik gunung, apakah Anda membawa Anda butuh minum? Yes, butuh minum. Kita analoginya aja deh. Udah ada yang pernah naik gunung? Naik gunung. Lalu Anda membawa segalon air, termehek-mehek, terbungkuk-bungkuk. Ngegelinding kali dari puncak gunung, nggak sampai puncak. Ya kan? Atau Anda membawa seember air. Buat apa itu, Mas? Buat minum. Kan kita perlu minum. Yes, kita perlu minum. Tetapi cukup sebotol air putih jasmani ya. Ya kan? Anda mau membawa apa? Membawa pundi-pundi, isinya harta karun. Harta karun, dimasuki karung, namanya harta karun. Ya kan? Membawa, digendong emas 50 kilo lah. Ya kan? Wah, hartanya udah sampai hitung pakai kalkulator nggak cukup. Ya kan? Sampai bawa-bawa. Lo kok dibawa? Wih, takut nanti diambil orang. Kayaknya lucu sampai ketawa ya. Lucu ya, ada sih orang kayak gitu. Mungkin Anda juga akan melihat diri sendiri kalau mau. Bahwa diri kita juga sedang menggendong-gendong galon air. Diri kita sedang menggendong-gendong emas-emasan. Mari, jangan termehek-mehek harta duniawi, nikmati, pelajari, menangkan. Nikmati, pelajari, menangkan masalah-masalah hidup Anda dengan kebenaran-kebenaran ilahi selama Anda berada di bumi. Mungkin esok hari, lusa hari, tahun ini, tahun depan, Anda tidak berada di bumi. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa, Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu yang terkasih. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, Engkau yang memberikan anak-anak-Mu kebenaran.
biarlah meteraikan dalam diri kehidupan anak-anakmu untuk diterapkan dan diberitakan. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan anak-anakmu. Haleluya, amin. Salam. Tuhan berkati.